Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Dubai ini gue belum nemu tempat yang enak gitu, yang buat take video. Antara kalau di luar kayak gini banyak angin, banyak bising. Ini mending sih, ini kayak di pelataran kayak hotel gitu, jadi nggak banyak lalu lalang kendaraan ya. Jadi suara kendaraan masih bisa diminimalisir, cuma suara anginnya sih mungkin. Kalau di dalam ruangan itu kenceng banget musiknya. Gue nggak ngerti deh, kenapa ya kafe-kafe tuh suka musiknya tuh kenceng gitu. Padahal tuh lebih enak musik yang ambience atau yang nggak ada musik sama sekali aja, ya udah suasana aja. Buat ngobrol enak, buat meeting enak. Gue pernah tuh punya pengalaman meeting di Starbucks sampai manajer gue nge-cancel meeting itu karena gue berisik banget. Di guanya di Starbucks itu berisik banget ternyata. Gue pikir karena Starbucks jadi lebih enak, ternyata enggak juga. Oke, selamat datang di Emindo Weekly Vlog episode ke-3. Alhamdulillah udah episode ke-3. Target gue sih ngebangun habit aja sih. Mungkin belum ngebangun view. Gue ngomongnya juga masih belepotan. Gue nggak nyiapin skrip dan segala macemnya sih. Tapi sebenarnya gue lebih cocok kalau ngobrol sih, kayak kalau ngobrol sama orang ada pertanyaan, ada interaksi gitu, daripada sendiri monolog ini. Ya cuman kita bangun habitnya dulu aja. Yang penting kan kebangun habit, atomic habit. Biasanya dulu yang dibangun. Di minggu ini sebenarnya nggak cukup banyak yang terjadi ya, nggak lebih sibuk dari minggu lalu sih. Kita mulai dari hari Senin dulu. Nah di hari Senin itu gue udah pindah dari Dubai Marina ke Discovery Garden. Kenapa gue pindah? Jadi gue pengen melakukan namanya A/B testing. Jadi ngetes lah satu-satu gitu. Jadi gue 2 minggu sekali atau seminggu sekali gue pindah daerah, dari satu daerah ke daerah lain, di beberapa kandidat daerah yang udah gue petain dekat sama kantor gue. Kenapa? Karena yang pertama gue pengen ngerasain ambience aja hidup di daerah yang berbeda. Gue pengen lihat Dubai secara luas. Yang kedua, di sini tuh kalau rent apartemen tuh tahunan. Dan it's a big investment for me ya. It's big. Selain investment mungkin lebih ke komitmen. Karena seingat gue juga, gue belum pernah dari dulu sampai sekarang, sampai terakhir ini itu bayar kosan atau kontrakan itu tahunan. Biasanya bulanan atau per 4 bulanan, 3 bulan atau 4 bulan. Jadi kayak yang setahun gitu belum pernah. Nah kalau di Dubai ini kebanyakan itu setahun ya langsung. Meskipun ada beberapa yang bisa bulanan atau 3 bulanan gitu, cuman jarang sih. Biasa setahun. Nah pembayarannya bisa 4 kali atau 12 kali, tapi pakai cek. Jadi kita udah ngasih cek di depan gitu. Mereka akan nyairin tiap 4 bulan, tiap 6 bulan atau tiap bulan gitu. Itu sih. Nah karena ini big commitment, gue nggak pengen buru-buru. Gue pengen lihat daerahnya. Gue pengen istri anak gue ngerasain daerahnya. Kan mereka tinggal nih, gue kerja, mereka kan bisa explore keliling, kira-kira cocok atau enggak. Jadi kandidat gue itu di yang pertama Dubai Marina, Jumeirah Lake Tower, itu hadap-hadapan gitu. Discovery Garden sama The Gardens itu dekat. Terus Al Barsha Haik di daerah situ aja sih kira-kira. Yang dekat. Jadi kayak cuman ya sekali naik metro atau
sekali naik bis gitu sih, jadi relatif lebih mudah. Nah, ini di minggu ini gue pindah ke namanya Discovery Gardens. Discovery Gardens ini berbeda dengan yang kemarin ya. Kalau Dubai Marina itu mungkin kayak kalau di Jakarta kayak peak ya, jadi kayak daerah pinggir pantai, banyak turis, banyak bule, Caucasian gitu. Terus gedungnya tinggi-tinggi, apartemennya tinggi-tinggi, ada perkantoran juga beberapa, pertokoan banyak. Gua jalan enak dan dia ada jalan buat strollernya gitu. Udah dipikirin lah, trotoarnya lebar. Nah, Discovery Garden ini agak berbeda. Discovery Garden ini lebih ke residensial, jadi bangunannya pendek-pendek, dia nggak tinggi-tinggi. Di situ ada 3 atau 4 metro, ada beberapa halte bis, tapi kebanyakan lapangan luas buat parkiran. Jadi parkir mobilnya di luar, bukan di kayak basement atau gimana, atau ada gedung parkir itu nggak. Jadi dia parkir di luar. Kalau di sini jarang ada parkir basement atau gedung parkir, jadi orang-orang parkir di tempat parkir umum kayak gini. Orang-orang yang tinggal di apartemen itu ya parkirnya di sini. Terus di situ lebih banyak orang India, orang Asia ya, Asia, India, Pakistan, Bangladesh gitu sih. Jadi gue ke kantor naik metro, terus di kantor gue coba di hari Senin ini gue coba pesen makan siang dari Deliveroo. Jadi ke Deliveroo itu kalau kita install apps-nya, terus pesanan pertama tuh dapat 50% diskon. Lumayan. Jadi gue manfaatin aja. 50% diskon tapi maksimalnya 30 dirham. Jadi gue manfaatin. Gue pesen gue lupa namanya. Jadi dia kayak makanan Middle East gitu. Ada sup, ada kayak kebabnya gitu, terus ada Caesar salad. Harganya sekitar 28 dari sekitar 50 atau 40-an gitu. Oh ya, terus di sini tuh kalau yang kita sebut kebab di Indonesia yang kayak roti digulung itu, ini sebenarnya namanya shawarma. Gimana nyebutnya? Nah, kalau kebab itu lebih ke kayak sate sih, ditusuk gitu ya. Gua nggak tahu deh kenapa penyebutannya beda gitu ya. Itu terus pulangnya gua tag di cafe dekat situ, nyoba kopinya lumayan enak, recommended. Dia ada di kantornya di Media City, di bawah kantor CNN sih, ada cafe gitu. Terus ya gue pulang. Nah, di hari Selasa ini gue kerja dari rumah, jadi nggak ke kantor. Tapi sore harinya gue main ke tempat salah satu temen di Al Barsha. Jadi ceritanya adalah gue di-invite ke grup kayak pekerja Indonesia yang ada di tech company. Gue nge-message di situ nanya-nanya tentang gimana cara ngontrak dan lain-lain. Nah, ada teman gue ini namanya Rifki. Dia itu nge-DM gue, "Bro, lu kalau mau main aja ke rumah gue, sekalian gue tunjukin daerahnya." "Oh, daerah rumah lu di mana?" "Di Al Barsha." "Oh, pas banget, gue belum pernah ke situ." Jadi gue sore berangkat. Nah, kalau halte metronya Al Barsha tuh ada di, jadi kita keluar tuh langsung masuk ke mall gitu, namanya Mall of Emirates. Jadi gue masuk ke mall, terus turun ke jalannya, terus keluar ke jalanannya. Al Barsha ini itu feel-nya, first impression gue mirip Singapura. Jadi kayak jalannya nggak terlalu luas, kecil, terus lalu lalang banyak orang, mobil gitu. First impression sih gue kayaknya ini kayaknya nggak cocok sih kalau buat anak kecil.
kayaknya kok nggak enak gitu. Karena terlalu rame trafiknya juga. Temen gue ini tinggal di situ, dia tinggal sama istrinya, tapi kebetulan hari itu istrinya lagi pulang ke Indonesia, jadi gue di situ sama dia, terus ada temannya satu lagi datang. Kita makan pizza di situ, namanya Pizzaro, yang jual kayak orang Kenya gitu. Ketika gue masuk, orang Kenyanya tipe-tipe yang happy gitu, yang inilah fun lah. Terus gue ngomong, wah orang Kenya ya, gue kalau lari maraton pasti juara 1 juara 2-nya orang Kenya. Dia ketawa, oh ya tapi gue nggak bisa tuh lari gitu. Ternyata nggak semua orang Kenya bisa lari kenceng ya. Dia bilang gitu. Gue ngobrol-ngobrol sama temen gue ini tentang daerah-daerah di Dubai. Terus kita sambil nonton video YouTube gitu, yang kan suka ada tuh yang bikin video YouTube, dia lagi jalan-jalan, videoin aja tuh jalan-jalan. Kita lihat JLT, kita lihat Bar Syahik dan lain-lain. Oh ya, ini gue ambil nih tag gue di Bar Syahik. Terus ya udah, dari situ ada beberapa insight yang gue dapet. Kalau teman gue ini dia ambilnya yang unfurnished, jadi dia beli peralatannya sendiri, beli perabotan, alat elektronik. Ya, dia ngasih tahu juga kapan ada sale di Dubai, kapan alat elektronik itu murah, itu ada waktu-waktunya. Gue belum praktekin sih. Ya itu paling, terus gue pulang. Tumben nemu kucing. Kalau di Dubai, setiap keluar dari tempat ber-AC ke luar pasti berembun gini nih. Solusinya apa ya? Di hari Rabu ini gue agak lembur, jadi lembur, pulangnya agak malam. Terus pulang mampir sholat di masjid dekat rumah, ternyata ada ceramah bahasa Inggris. Nah, lumayan tuh ceramah bahasa Inggris. Terus syekhnya tuh dari Mauritania, tapi kayaknya udah lama di sini, lulusan Universitas Islam Madinah. Waktu gua ngomong gua dari Indonesia, dia terus kenal ada ustadz di Indonesia gitu, terus dia suka rendang, makan rendang dan lain-lain lah. Bahasa Inggrisnya menarik, bahasa Inggrisnya bagus sih, gue suka logat-logatnya bagus. Udah itu aja, hari Rabu nggak ada banyak yang terjadi sih. Di hari Kamis kerjaan numpuk, ya gue ke kantor, terus udah sih nggak ada hal yang terjadi apapun. Oh paling ini makan siang ya. Jadi makan siangnya gue nyoba pesen katsu, karena gue sama teman-teman kan punya restoran katsu di Blok M, cobain namanya Monji. Terus gue pengen coba aja katsu di sini gimana. Jadi dia ininya katsu sama sayurnya brokoli. Brokolinya mentah ternyata, nasinya banyak banget. Katsunya masih basah gitu, masih berminyak, dia kurang deep fried lah. Kurang sih menurut gue, nggak recommended. Gue belum nemu makanan Jepang enak di sini, gue belum nemu tuh. Itu paling hari Kamis. Nah di hari Jumatnya ini pulang kantor, gue coba jalan-jalan sama keluarga gue ke Mall of Emirates yang gue datangi di hari Selasa kemarin. Kita naik metro, jadi kita jalan ke metro dari tempat penginapan, terus beberapa stasiun, lumayan banyak, 4-5 stasiun gitu. Turun di halte Mall of Emirates, langsung masuk ke mallnya. Nah pas masuk mall itu
ada satu kayak tempat gitu, rame banget orang, ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, nih kenapa ya, ada apa? Ternyata hari itu launching iPhone 15. Jadi gue lihat lah, ini orang-orang ini ngapain ya, dan mereka tuh tentengan gitu, dua kotak ada logo Apple-nya gitu. Oh iya, nih launching iPhone 15 tuh. Terus nggak tahu ya mereka kenapa habis beli masih nongkrong ya. Kalau di sini harganya 5.000 dirham, gua cek 5.000 itu sekitar 20 jutaan mungkin ya dirupiahin. Mungkin mereka beli buat dijual lagi sih, tapi kayaknya dibatesin deh, soalnya nggak ada yang bawa lebih dari 2, maksimal kayaknya 2 deh. Terus sampai diusir-usirin satpam gitu. Lucu juga ya, beli 2 iPhone diusir satpam. Suruh pergi gitu karena kan ngeganggu jalan. Nah di dekat iPhone itu ada jalan naik ke atas tuh ada musolanya, kita sholat dulu situ juga. Dan itu musola mall paling bagus yang pernah gue temuin di Dubai ini. Luas banget, proper banget lah. Mungkin lebih luas dari masjid yang ada di perumahan itu, luas. Terus tempat wudhunya proper. Nah, di situ ada sarung, kalau nggak bawa sarung ada sarung dilipat diplastikin gitu. Proper banget. Mall musola dalam mall yang paling bagus tuh itu Mall of Emirates. Yang kedua tuh di Ibnu Battuta, itu luas juga lumayan. Yang kecil malah di Dubai Mall, atau gue belum nemu yang gedenya aja. Cuma di Dubai Mall tuh kecil sih. Itu. Padahal mallnya lebih gede. Jadi makin gede mallnya, musolanya malah makin kecil. Terus di situ kita coba di mall itu juga jalan-jalan, kita minum kopi, beli kopi, makan makanan Jepang gitu. Belum nemu makanan Jepang yang enak. Terus kita beli pizza juga. Nah pulangnya karena udah malam dan anak-anak udah ngantuk, tadinya kita mau naik metro lagi, karena metro tuh murah ya, cuman sekitar satu orang 3 dirham. 3 dirham tuh 12.000. 2 orang berarti 24.000 kan. Anak-anak gratis. Nah kita jadinya naik taksi itu habis sekitar 20-an gitu. Lumayan juga sih. Di hari Sabtu. Nah di hari Sabtu ini kita rencana pindahan. Jadi kita pindahan ke daerah baru di Dubai Sport City. Kita ke situ karena ada temennya istri gue yang tinggal di situ dan kita pengen aja nyobain di situ. Sebelum pindahan kita nyempetin ke Mall Ibnu Battuta yang pernah kita kunjungi di episode sebelumnya. Kita ke situ lagi, tapi ini ke daerah section yang belum pernah kita datengin. Jadi kita mulai dari section China. Jadi kalau kalian ingat, di Ibnu Battuta tuh terdiri dari kayak 6 section gitu. Ada Persia, Tunisia, Cina, India. Dia mengikuti kemana Ibnu Battuta tuh pernah singgah gitu. Nah, kita masuk dari Cina. Di situ ada kapal gede banget. Gua nggak tahu ya dia naik kapal atau gimana ya. Pokoknya replika kapal gede banget. Terus kita ke section India. Di situ ada elephant clock. Jadi ada satu ilmuwan Islam, Al-Jazari namanya kalau nggak salah. Dia tuh nemuin elephant clock ini. Elephant clock ini sebenarnya kayak jam mekanik yang dia memanfaatkan tenaga air gitu. Jadi nanti ada naga, jadi ada gajah gitu. Terus ini ada kayak instalasi gede. Nah itu tuh kayak kalau 15 menit 30 menit itu ada mekanismenya lah. Mekanismenya untuk itu. Nah, yaitu menunjukkan
kemajuan teknologi saat itu sih, ilmuwan Islam di saat itu. Terus kita jalan-jalan masuk ke kayak toko elektronik gitu yang jual apa sih, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain, TV. Nah, ada yang menarik itu ada skuter. Jadi ada skuter di situ berjajar. Gue pikir, wah lumayan nih lihat-lihat skuter, menarik nih. Skuter itu menurut gue investasi yang oke sih di Dubai ini. Jadi beli skuter, karena kemana-mana enak bisa naik skuter ya, nggak jalan. Tapi harga mahal banget waktu gue lihat, 5.000 itu sekitar ya hampir sama kayak iPhone itu. Terus pas gue lihat ternyata mereknya Lamborghini. Jadi ini beneran Lamborghini mobil itu. Jadi dia ngeluarin skuter gitu. Gue pikir nggak bisa beli mobilnya, beli skuternya aja lumayan. Itu sih. Terus kita ngabisin waktu jalan-jalan, terus kita pindah ke apartemen baru. Di apartemen baru ini sempat ada masalah. Jadi apartemen yang ini gue dapetnya dari Airbnb. Waktu kita masuk, lantainya kotor dan bocor. Di dapur ada kayak genangan air gitu. Pas kita panggil, ya kita komplain, mau pindah tadinya, mau minta refund dan lain-lain, tapi dia ngirim tukang gitu. Ternyata saluran AC-nya tersumbat. Terus dibenerin ya bisa, udah normal. Terus kita mikir ya udahlah, udah di sini aja deh, sambil nunggu keulang atau enggak. Kalau misal besok masih bocor, mending kita pindah. Tapi kalau enggak ya udah kelar banget. Itu. Nah, apartemennya sendiri itu di Kanal West. Jadi di Dubai Sport City ini ada satu kanal gitu, kayak kali lah, sungai buatan. Ya, apartemen kita ada di pinggir sungai itu. Di pinggir sungai itu ada beberapa gedung apartemen. Nah, salah satunya kita tinggal di situ. Kita ini udah di Sport City. Di sini ini ada kanal buatan. Jadi ada satu kanal gitu yang cukup panjang. Kelihatan nggak ya? Kita coba ke situ. Cukup panjang, tapi nggak. Kanalnya buat apa ya? Nggak boleh berenang juga sih. Kanal West. Dari sana lurus terus. Nah, ini apartemen kita tuh ada di sebelah kanal. Apartemennya cukup unik. Jadi gedung-gedungnya sama. Ini bagian belakang. Di bagian belakang tuh ada kayak nyambung dari ujung ke ujung, ada buat jalan gini, cukup luas. Terus di beberapa titik ada tempat bermain anak. Tapi di bagian depan yang malah hadap ke arah jalannya tuh ada sekat-sekatnya antar gedung. Jadi yang nyambung cuma bagian belakang yang buat jalan. Terus di bagian belakang juga itu ada toko-toko. Ditutup sih tokonya. Itu buka tuh. Ada toko-toko, ada farmasi, ada supermarket, restoran, tempat ngeprint. Kita coba jalan-jalan, explore malam-malam, masuk ke beberapa tokonya masih buka sampai malam, ada yang 24 jam juga. Menarik sih. Nah, di hari Minggu ini kita cuman pergi ke rumahnya teman istri gua tadi. Dia agak jauh sih, sekitar 5 menit naik taksi. Jalan sekitar 30 menitan gitu. Kita ke sana terus ngobrol-ngobrol, makan. Kita lihat daerahnya dia lebih nggak banyak toko dan supermarket ya, jadi lebih banyak daerah tempat gua tinggal. Jauh juga dia dari masjid. Kalau di tempat gua mungkin 600-700 meter dari masjid ya, lumayan sih, 10 menitan jalan. Tapi di daerah dia itu, di depannya itu ada kayak landed house, jadi bukan apartemen tapi rumah-rumah gitu.
rumah-rumah mewah lah, mahal-mahal sih pasti. Itu sih. Terus kita sorenya pulang.